Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Setiawan dengan NIM 1901104. Di sini saya akan memaparkan media interaktif yang saya gunakan dalam menentukan media pembelajaran. Jadi Quizizz menjadi salah satu media interaktif yang saya pilih ketika menentukan media pembelajaran media interaktif. Jadi di Quizizz ini saya bisa memasukkan materi, ini materinya, dan juga pertanyaannya secara langsung. Di sini ada ini pertanyaannya dengan waktu 45 detik dan materinya juga tersimpan di sini seperti itu, sehingga peserta didik bisa membaca terlebih dahulu materi yang saya simpan di sini sebelum mereka memulai untuk mengerjakan soalnya. Nah, kita sebelum memulai media pembelajaran ini, kita terlebih dahulu untuk melakukan sebuah produk, yaitu berkenaan dengan materi yang akan kita cantumkan ke dalam Quizizz ini. Kemudian soal yang akan kita masukkan ke Quizizz ini gitu. Setelah dibuat, maka kita bisa memulai pembelajaran ini dengan membagikan kode kepada peserta didik kita. Kemudian peserta didik akan memasuki Quizizz ini dengan kode yang telah kita berikan. Kemudian setelah itu, ini merupakan hasil dari peserta didik yang telah mengisi kuis yang telah saya buat. Nah, karena ini merupakan sebuah contoh produk, sehingga saya memasukkan 2 orang sebagai sampel siswa. Nah, di sini kita akan melihat bahwa dari 3 soal yang telah dibuat, Zaki Rifalah menjawab secara benar 2 soal. Kemudian atas nama XYXSZ itu menjawab 1 soal dari 3 soal yang ada gitu. Nah, kita juga akan melihat hasil daripada laporan dari Quizizz ini dengan mengunduh file yang telah kita bisa akses di Upload Quiz ini setelah peserta didik dan kemudian saya telah menyelesaikan kuis ini gitu. Nah, seperti ini. Jadi dalam pembuatan soal ini kita bisa secara bebas memilih bentuk soal yang akan kita gunakan itu apa saja gitu. Pilihannya ada pilihan ganda, uraian, dan jawaban singkat. Nah, saya memakai pertanyaan dalam bentuk esai singkat atau jawaban singkat, sehingga kita bisa membuat soal dengan pertanyaan yang singkat, kemudian jawabannya juga singkat gitu. Nah, di sini ada alternatif jawaban, di mana ketika soal yang kita buat memiliki kurang lebih 3 jawaban, seperti salah satu contoh kebijakan gitu, seperti itu. Kemudian media interaktif ini saya rencanakan setelah saya memberikan media pembelajaran audio dan audio visual, karena di dalam audio dan audio visual ini saya menjelaskan kepada peserta didik materi yang berkenaan dengan
yang ada di kuisis ini, sehingga kuisis ini merupakan salah satu review materi yang dapat diakses oleh peserta didik ketika mereka telah mempelajari materi yang saya tuangkan ke dalam media pembelajaran audio dan audiovisual seperti itu. Di sisi lain, ketika kuis itu selesai dilaksanakan, kita juga bisa melihat jawaban yang dipilih peserta didik atas soal yang telah kita buat. Nah, di sini ada jawaban Zakiri Para dan jawaban dari XYXXZ itu kita bisa melihat jawabannya, sehingga kita tahu pemahaman siswa di mana gitu. Nah, kenapa saya memilih kuisis sebagai media interaktif? Karena kita bisa bertanya kepada peserta didik dan peserta didik pun bisa menjawabnya meskipun kita tidak tahu apakah jawaban yang dijawab yang dituangkan oleh peserta didik itu benar atau salah. Setidaknya dalam kuis ini telah terjadi interaksi meskipun dilakukan secara tidak langsung gitu. Ketika saya bertanya kepada peserta didik, kemudian peserta didik menjawabnya secara tidak langsung juga, itu merupakan salah satu bentuk interaksi gitu. Untuk itu sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum